Jika ada sengketa antara, misalnya nih sengketa antara emiten dengan pemegang saham, juga data tersebut juga nantinya harus bisa dipakai dan seterusnya. Jadi ini harus benar-benar ada. Langsung berikutnya ke next slide. Ada kewajiban lagi, yaitu memiliki dan menempatkan fasilitas mengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan IRUPS di wilayah Indonesia. Nah, kalau yang H ini memang hanya untuk penyedia IRUPS. Kalau sistem yang disediakan perusahaan terbuka itu tidak wajib memiliki yang H ini, yang huruf H. Gitu ya. Kemudian yang I-nya memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, kemudian pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi. Kemudian menyimpan semua data pelaksanaan RUPS dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan RUPS. Dari huruf A sampai K, ini adalah kewajiban-kewajiban penyedia RUPS yang juga berlaku bagi emiten kalau dia ingin menyediakan sendiri sistem, kecuali yang huruf H bagi si emiten. Lanjut. Kemudian selain ada kewajiban yang tadi, penyedia IRUPS juga tadi kan disebutkan harus menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan RUPS. Yang mana prosedur dan tata cara ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK. Nah, apa saja yang harus ada dalam prosedur dan tata cara? Ini hal sebagai berikut ya gitu ya. Ya intinya terkait dengan cara penggunaan RUPS. Cara pelaporan, cara pengambilan data, bagaimana mekanisme kerahasiaan dan keutuhan dan seterusnya, termasuk perlindungan data pribadi. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Ini sebenarnya pengaturan aja, tambahan terkait dengan transaksi material. Intinya biar lebih jelas aja bahwa untuk transaksi material, forum rules-nya adalah simple majority, gitu ya. Kecuali jika transaksi material itu merupakan transaksi pengalihan kekayaan perusahaan terbuka yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih. Gitu. Ini diatur sendiri. Ya, lanjut. Ini juga tambahan dan ini sebenarnya penegasan saja. Jadi dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui oleh RUPS belum dilaksanakan oleh manajemen dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka di sini perusahaan terbuka wajib memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. Jadi dijelaskan kenapa nggak dilaksanakan. Kemudian yang B, mengungkapkan penjelasannya dalam laporan tahunan. Gitu ya, ini kewajiban bagi bagi manajemen. Baik, lanjut. Penyesuaian pasal mungkin ini nggak kita percepat saja. Intinya di sini menambahkan Dewan Komisaris boleh meminta penyelenggaraan RUPS. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ini quorum kehadiran, ini hanya beda istilah saja. Kalau di POJK 32 masih menyebut mata acara transaksi yang mengandung pembentukan kepentingan. Kalau di POJK 15 kita langsung aja RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen. Ya tadi sebagaimana disebutkan Bu Nelin, nanti di POJK lain akan disebutkan aksi korporasi apa yang memang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen, gitu ya. Jadi dalam hal ini memang aksi korporasi tadi memang secara kondisionalnya harus memang dapat persetujuan dari pemegang saham independen. Ya, lanjut. Ini ya. Ini intinya untuk reseller RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen itu harus dalam bentuk akte atau berita acara yang dibuat oleh notaris, gitu ya.
di peraturan sebelumnya itu disamakan dengan RUPS yang lain, tapi di POJK 15 diminta kalau RUPS independen maka harus dibuat aktenya yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. Lanjut ke slide berikutnya. Nah ini mohon diperhatikan media pengumuman dan bahasa pengumuman. Jadi yang sebelumnya di POJK 32 kita masih memakai surat kabar sebagai media pengumuman. Kalau di POJK 15 di sini surat kabar diganti dengan situs web penyedia e-RUPS, gitu ya. Jadi bagi emiten atau perusahaan terbuka yang sahamnya listing di bursa, maka medianya ada 3, situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa, dan situs web emiten sendiri. Bagi yang sahamnya tidak tercatat di bursa, maka pengumumannya melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web emiten, dan situs web yang nantinya disediakan oleh OJK. Nanti OJK akan menetapkan. Nah, saat ini masih dalam proses. Kemudian masalah bahasa. Nah, di sini bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dengan ketentuan, kalau bahasa asing tadi, paling sedikit bahasa Inggris. Gitu ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau yang sebelumnya kan bagi emiten atau perusahaan terbuka yang menggunakan sistem yang disediakan oleh penyedia e-RUPS. Penyedia e-RUPS. Nah, ini bagi emiten atau perusahaan terbuka yang menggunakan sistem sendiri. Nah, ini cara pengumumannya adalah diatur di sini. Intinya, bagi yang sahamnya tercatat di bursa, maka pengumumannya paling sedikit di situs web bursa dan situs web emiten. Tapi bagi emiten yang sahamnya tidak tercatat di bursa, maka pengumumannya satu melalui situs web emiten dan, nah di sini boleh pilih satu surat kabar atau situs web yang disediakan oleh OJK, gitu ya. Jadi ini surat kabar masih dipakai dalam hal memang emitennya menyediakan sistem sendiri dan emiten tersebut tidak tercatat di sendiri dan emiten tersebut tidak tercatat di bursa. Itu pun hanya pilihan. Mudah-mudahan nanti situs web yang OJK buat telah tersedia sehingga Bapak Ibu yang termasuk kategori ini bisa memilih satu di antara dua ini. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi di sini disebutkan bahwa anggaran dasar emiten itu atau anggaran dasar perusahaan terbuka ini wajib disesuaikan dengan ketentuan yang ada di POJK 15 ini paling lambat 18 bulan setelah POJK mulai berlaku. Gitu ya. Jadi kami perlu tekankan di sini, jadi walaupun anggaran dasar Bapak Ibu belum disesuaikan dan mungkin tidak sama dengan yang diatur dalam POJK, maka tetap yang berlaku adalah POJK. Gitu ya. Jadi walaupun anggaran dasar misalnya masih mensyaratkan pengumuman melalui koran, ya ketika POJK ini berlaku, ya tentunya menyesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam POJK. Demikian juga hal-hal yang lain. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Ini intinya kalau POJK 15 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Karena POJK 32 juga telah dicabut. Baik, slide terakhir kayaknya terima kasih ya. Slide terakhir, oke. Demikian Bu Nelin penyampaian POJK 15, mudah-mudahan clear, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dimasukkan dalam Q&A. Terima kasih Bu Nelin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Abu. Terima kasih Pak Abu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan lanjutkan ke pemaparan berikutnya POJK 16.
tentang pelaksanaan RUPS perusahaan secara elektronik yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan. Nanti setelah itu baru kita akan membahas beberapa pertanyaan di Q&A yang sudah masuk di chat. Kepada Pak Darmawan kami persilahkan. Terima kasih Bu Nailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon izin menyampaikan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi terselenggaranya sosialisasi pada hari ini. Dan surprise buat saya, dari pengalaman kami menyelenggarakan sosialisasi, ternyata audiens yang hadir pada hari ini hampir mencapai 1.150 peserta. Luar biasa. Ini apa? Karena topiknya yang hot atau karena dilakukan secara online. Saya juga ini. Selanjutnya untuk Bapak Ibu peserta, mohon izin saya mengingatkan supaya untuk mengisi pretest dan post-test yang sudah kami sampaikan pada saat penyampaian materi bersamaan dengan undangan yang sudah melalui email. Jadi mohon nanti pretest dan post-testnya agar disampaikan kepada panitia. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai paparan saya. Mohon operator di next slide. Halo, mohon next slide. Halo. Halo, mohon next slide dong. Sudah Pak, yang di latar belakang sudah muncul Pak. Oh, di tempat saya belum pindah. Oke. Nah, terima kasih. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Lutfi tadi pada keynote speech-nya, POJK 16 ini merupakan POJK yang disusun dalam kondisi mendesak. Sebenarnya POJK ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020. Menindaklanjuti dengan adanya kedaruratan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di dalam Perpu terdapat atau diberikan OJK diberikan kewenangan dalam pasal 23 untuk khususnya huruf C untuk bisa menetapkan ketentuan penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Sebenarnya ada 3 hal yang disampaikan, yang diberi kewenangan kepada OJK di dalam pasal 23 ini, yaitu untuk Wasbank itu memberikan perintah tertulis, kemudian mengecualikan disclosure untuk lembaga jasa keuangan tertentu, dan ketiga adalah menetapkan ketentuan terkait penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Mungkin next slide-nya. Oke, tujuan penerbitan ini yaitu tadi dengan adanya kondisi kedaruratan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kita harus melakukan physical distancing, maka supaya tidak menghambat pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka yang notabene memang pasti akan terjadi pengumpulan massa, maka memang urgent sekali ketentuan ini kita terbitkan, sehingga tidak menghambat pengambilan keputusan-keputusan bisnis untuk perusahaan terbuka dalam menghadapi kondisi COVID seperti ini, yang pada akhirnya tidak menyebabkan tekanan kepada industri jasa keuangan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan. Oke, next slide. Nah, ini ada pokok-pokok pengaturan. Ada 7 bab di dalam POJK ini. Ketentuan umum, ketentuan pelaksanaan RUPS, kemudian kewajiban penyedia RUPS, tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik, kemudian sanksi administratif,
ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nanti saya akan lebih menekankan